Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas ya beberapa saham perbankan ya. Imbas dari kenaikan suku bunga ya, karena BI menaikkan suku bunganya, sehingga saham-saham perbankan juga mulai rebound ya teman-teman. Setelah kemarin sempat terkoreksi beberapa waktu ya. Kita cek beritanya dulu. Nah ini ya, suku bunga BI acuan naik 6% ya pada Oktober 2023, kini berada di level 6%. Deposit facility juga naik 5,25%. Terus ini juga imbas ini teman-teman ya, rupiah itu kan melemah terus ya. Kalau nggak salah rupiah itu sudah berapa ya, sudah hampir 16 dolar mungkin ya, $1 ya. Ini udah 15.878 ya, kurang 120 poin lagi udah ke 16.000 ya. Jadi ini yang membuat BI menaikkan suku bunganya. Nah, kira-kira di beberapa saham yang kira-kira saham apa saja yang terimbas ya, terus saja saham perbankan ini sangat menarik ya, karena memang nanti marginnya dia akan naik ya, labanya akan naik. Saham BCA ini kemarin naik 2% ya, 2,5% dari 8750 ya. Ini terendah di 8725. Ini masih sangat potensial saham BCA ini. Walaupun masih belum menutup gapnya di 8.500 ya teman-teman. Ini kalau tembus 8.500 ini teman-teman bisa masuk all in ini ya BCA ini ya. Cuma karena sentimennya masih positif, makanya saham BCA ini naik. Kalau kita lihat trennya 6 bulan ini masih belum menyentuh 8.700 ya, masih 8.725 terendah. Kalau year to date juga masih naik, 1 tahun ini juga masih naik dari 8.275 naik 700 poin, 3 tahun naik, 3 tahun tuh naik berapa ini coba kita lihat di sini aja di analitik nih. 3 tahun naik 44%, 5 tahun naik 104% ya. Jadi kalau teman-teman hold saham BCA ini selama 3 tahun, ini pertumbuhannya adalah 44 atau 15% kalau dibagi per tahun ya. Tapi kalau 5 tahun ini 20%. Ini masih ditambah dengan dividen. Dividennya rata-rata sekitar berapa ini terendah? 2,28% ya, sekitar 2%-an. Nah, ini IPS-nya juga naik teman-teman, triwulan ketiga BCA naik. Jadi total IPS-nya jadi 394 ya. Ini masih ada potensi naik lagi di hari Senin. Kemungkinan teman-teman kalau mau masuk tunggu aja, mungkin waktu pembukaan barangkali ada koreksi ya. Tapi kalau langsung lanjut naik teman-teman bisa HK ya. Kemudian BNI ini menarik karena sudah di bawah 5.000. Nah, naiknya juga belum terlalu tinggi. Kita lihat IPS-nya coba. Oh, laporannya belum muncul ya. Nanti kalau laporannya muncul, BNI ini akan tambah naik ya. Jadi kalau kita lihat analitiknya coba.
1 minggu ini minus, 1 bulan 3%, 3 bulan 11%, menarik nih teman-teman, 3 bulan 11%, 6 bulan 6%, 1 tahunnya 10%, 3 tahun 114%, 5 tahun 34% ya, 5 tahun malah turun ya. Jadi ini karena mungkin ada penurunan di tahun 2020 ya, saat COVID. Asing masih jualan ya. BRI kemarin naik 1%. Oh, setelah turun di 4975 ya, ini belum naik terlalu tinggi BRI. Kalau mau teman-teman mau masuk, ini bisa dicoba untuk beli. 1 tahun ini masih naik dari harga 4.270, terendah di 3.009, 3 tahun naik, 5 tahun naik ya. Nah, ini analitiknya 1 minggu masih minus, 1 bulan juga minus, 3 bulan minus, 6 bulan 6%, 1 tahun 11%, 3 tahun 60%, 5 tahun 65% ya. Berarti kalau kita bagi 5 ini sekitar 11% ya. Dengan yield 11% itu sudah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ini deposito ya teman-teman. Ini kalau kita lihat dividennya juga cukup besar ya BRI ini. Kalau mau dipakai untuk dividen investing ini lumayan teman-teman. Jadi ini 5% ini sudah bisa untuk beli sahamnya lagi, diputar lagi sehingga dividen berikutnya akan dapat lebih besar ya. Ini juga sudah menarik BRI, Bank Mandiri. Ini sempat koreksi di 5650. 1 minggu masih turun, ini juga belum naik cukup tinggi, ini masih ada potensi. 6 bulan ini sudah naik, ini karena ini kemudian ya stock split kalau nggak salah ya. BMRI itu stock splitnya tanggal berapa? 3 April 2023 ya. Ini juga IPS-nya coba kita lihat. Belum ada laporan Q3 ya. Nanti kalau laporan Q3-nya muncul, ini BMRI ini bisa naik ya teman. Ini kalau teknikal coba kita cek BCA. Hijaunya tebel nih ya kemarin. Ini kemarin sentimen positif ya teman-teman. Ini ada potensi untuk naik lagi nih BCA di 9.200-an ya sampainya. Karena dua sentimen positif, pertama BI rate naik, kemudian yang kedua laporan triwulan ketiga yang tumbuh ya, profitnya juga tumbuh ya. Ini rekomendasinya buy ini BCA untuk hari Senin. Masih ada potensi naik sekitar 2% lagi ya. BBRI ini sebenarnya udah bagus nih teman-teman kalau mau cicil beli nih BRI. BRI tinggal tunggu news triwulan ketiga ini. BMRI ini juga bagus. Ini ada gap down di sini yang harus tertutup nih, target di 5850 jangka pendek, jangka menengah di 6000, jangka panjang 6200. BNI ini juga bagus, target terdekat 5100, target agak jauh 5300.
Jadi secara umum saham-saham perbankan diuntungkan teman-teman. Terus juga saham-saham komoditas yang banyak ekspornya ya, itu juga menarik ya, seperti ITMG, Adaro dan lain-lainnya. Jadi teman-teman cek aja saham-saham komoditas. Minyak juga naik, ini Medco, kemudian Elsa, itu menarik juga untuk dikoleksi. Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini ya. Hari ini hari Sabtu 21 Oktober. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money management yang ketat ya, karena investasi saham sangat berisiko. Kalau teman-teman tidak punya waktu, tidak mau terlibat mengikuti naik turunnya saham, teman-teman mending pakai metode dividen investing atau investing aja jangka panjang, terutama untuk saham-saham big bank ini ya. Ini udah sangat menarik ya, karena dibiarkan saja dia otomatis tumbuh ya, capital gainnya tumbuh, dapat dividen kan lumayan, dan tahan krisis ya. Jadi untuk pemula atau siapapun ini saham ini sangat cocok. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.